Perjalanannya selalu pakai kapal ya Pak ya? Ya Ibu. Perjalanan selalu pakai kapal atau bagaimana? Kebetulan ini saya lagi ada tugas di Kepulauan Sangihe di ujung dia tuh ke arah Filipina kalau dari Sulawesi Utara. Oh begitu. Bitung ya? Betul, Bitung. Bitung kan berarti sekitar Sulawesi Utara itu. Iya betul, kota paling ujung kalau di Pulau Sulawesi. Kebetulan. Baiklah. Ya. Saya foto sebentar ya. Baik, siap. Untuk laporan bahwa saya sudah melaksanakan kelas emergency. Siap. Okay. Baik. Oke. Langsung saja ya Pak ya beberapa catatan saya. Jadi oke begitu. Baik. Mungkin Bapak perlu menambahkan di bagian latar belakang ini tentang situasi daerah. Oke, baik. Di rumah sakit tersebut. Jadi supaya orang punya gambaran gitu ya. Karena selama ini kan orang saya mengenalnya daerah Jawa begitu ya. Iya. Yang boleh dikatakan dari satu tempat ke tempat lain itu gampang. Iya. Di sini dokter juga banyak, rumah sakit banyak, itu akan sedikit berbeda pastinya. Ketika kita bicara di daerah ini ya. Rumah sakit Bitung. Makan nembo-nembo. Iya. Nah, sekilas beberapa catatan saya adalah tadi belum saya tambahkan. Baik. Yang pertama, saya sendiri kurang familiar ya dengan katakanlah peraturan atau Kepmenkes tentang registrasi praktek perawat ini ya. Apakah masih memakai yang tahun 2001 atau sudah ada yang terbaru? Iya, izin untuk turunannya. Bagaimana? Iya, memang di undang-undang sama yang terbaru juga sudah ada disentil meskipun tidak selengkap yang 2001 ini. Nah, tapi saya berusaha memperbaiki juga Bu, karena ini saya lalu konsultasinya terhenti ketika muncul undang-undang itu Omnibus Law Kesehatan. 11 itu ya Pak ya? Iya, saya terhenti di situ waktu itu. Maaf, berarti lama banget nih. Iya, saya terhenti dan saya pikir saya tunggu turunan baru lanjut, tapi ya itu dia ketika mengendap jadinya berhenti konsul. Jadi lupa ya Pak ya? Ya betul. Oke. Jadi yang lama. Baik. Jadi kalau secara hukum itu begini, peraturan yang lebih baru itu yang berlaku yang lebih baru. Betul. Tapi kadang-kadang pada satu atau lain soal, kadang-kadang ini juga bisa berlaku peraturan yang lama ketika hal yang diatur di lama tapi tidak diatur di tempat yang baru. Nah, itu baru yang lama masih berlaku. Nah, itu saya terus terang belum mencermati tentang tentang peraturan yang barunya, apakah sudah masuk dan seterusnya. Jadi, tapi saran saya coba cari Permenkes atau Kepmenkes yang baru terkait tentang soal-soal keperawatan ini ya. Itu. Baik. Lalu ini mestinya undang-undang kesehatan ini. Iya. Oh iya. Oke. Nah, ini daerah ini bisa bagian ini. Jumlah perawat pada umumnya lebih besar daripada jumlah dokter. Betul ya. Mungkin situasi mungkin bisa ditambahkan
situasi atau kondisi geografis ya. Nembo, Nembo ya. Nembo, oke. Ya. Jadi saya kira kok kenapa kok dilimpahkan kepada perawat, kan bukan sembarang ini. Maksudnya bukan sembarang kondisi, bukan sembarang keadaan, kenapa sehingga kemudian dilimpahkan kepada perawat. Pasti ada alasan khusus. Oh iya. Mungkin dokternya belum bisa segera datang dan seterusnya, karena kondisi malam dan seterusnya, sehingga dokter ini tidak selalu ready ada di tempat begitu ya. Tetapi kan kalau perawat di rumah sakit itu pasti selalu jaga full 24 jam. Nah, kondisi-kondisi itu yang mungkin bisa ditambahkan di sini, termasuk barangkali jarak ke rumah sakit, jarak dari dokter ke rumah sakit, atau kesulitan-kesulitan lain, sehingga diperlukan situasi pelimpahan pemenang tadi. Oh ya, baik. Ya, terus kalau bicara rumusan masalah, saya menyarankan yang ketiga ini tidak usah bentuk analisis pelimpahan. Nah, ini nanti yang dianalisis adalah pelimpahan kewenangannya itu, sehingga ini tidak usah jadi rumusan masalah, tetapi di hasil penelitian nantinya tetap masuk gitu ya. Nah, terus yang usulan saya yang dipakai rumusan masalah 1 dan 2 ini, tetapi dibalik. Rumusan masalah 1, 2 dulu, baru rumusan masalah 1. Oke, baik. Terus kalau tujuan penelitian ini kan biasanya sesuai dengan rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah ketiga ini dihapus saja, ini dibalik, disesuaikan. Oke. Manfaat penelitian, saya kira. Lalu kerangka konsep. Dokter, perawat, rumah sakit. Sementara nah jadwal penelitian ini biasanya di bagian akhir saja. Baik. Oh ya, ini dia. Bapak ada di kota Bidungnya sendiri atau di Manado ya? Pelabuhan untuk ke Kepulauan Sangihe itu di Manado. Jadi saya lagi di atas kapal di pelabuhan yang di Manado. Belum jalan ya, sebentar lagi baru jalan. Tapi sering ini ya, maksudnya harus jalan ke mana itu? Ke Sangihe. Ke Sangihe itu ya? Kebetulan saya mengajar juga di sana untuk program praktisi mengajar. Itu jadwalnya setahun sekali lah, Bu. Kebetulan sekali ini. Setahun sekalinya karena hari ini naik kapal. Ada Politeknik Nusa Utara, di situ ada Fakultas Keperawatan, ada jurusan keperawatan. Baik. Saya concernnya kebanyakan di keperawatan gawat darurat dan bencana, Bu. Bapak sendiri kalau secara basic ilmunya, apakah dari perawatan atau kedokteran? Perawat, Bu. Saya nurse. Nurse. Iya. Baik. A, B, C dan seterusnya sudah masuk. Nah, ini biasanya saya lompat ke sini dulu ya, Pak. Oh iya, bisa.
Ini judulnya biasanya judul buku itu cetak miring. Italik ya. Nah, kalau misalnya apa namanya dalam transformasi kalau nanti silahkan diselesaikan ya Pak. Baik, saya teruskan ya. Ya. Ini kurang judul artikelnya. Oh iya, ya. Saya tidak tahu ya kalau di apa namanya di sekitar Bitung begitu, Ya. cukup sulit atau tidak ya Pak ya mencari apa namanya mencari perpustakaan dan seterusnya begitu. Oh iya. Ibu kotanya Manado, di situ perpustakaan daerah ada. Biasanya sudah Ada jarang lengkap sih. ya. Sejauh ini belum coba utak-atik, tapi di tahap ini saya sudah pingin jalan-jalan ke perpustakaan daerah untuk utak-atik buku. Oke. Moga-moga cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup banyak nanti bisa cukup membantu begitu. Iya. Kalau misalnya bisa cari dari jurnal dan seterusnya boleh kok, bisa kok. Baik. Jadi tidak harus selalu Dari buku ya. dalam sumber buku, bisa dalam bentuk jurnal dan seterusnya. Artikel jurnal itu saya kira sekarang dengan keterbukaan informasi itu lebih mudah ya. Pak yang 23, 24 berarti sudah boleh ya Pak. Iya, ketahuan sudah kelamaan. Tapi saya berharap tidak terlalu lama ini. Jadi tapi sekarang sudah Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi barangkali bisa saya delete aja. Iya, terima kasih sekali sampai di hal ini dibantuin. Iya. Ini pindah ke atas. Oh iya. Berarti nanti silahkan dilengkapi ya Pak ya. Moga-moga bisa segera selesai. Iya. Oke. Lalu secara metode rencananya bagaimana ini Pak? Metode penelitian. Ya, jadi Bapak mau penelitian di mana? Penelitian di rumah sakit ini, di Rumah Sakit Manimbo-Nembo. Subjeknya perawat sama dokter. Di sini jumlah populasinya ada di angka 60-an. Itu masih bisa Bu kira-kira untuk jenis penelitian ini? Bisa. Oh, ya. Jadi bedanya penelitian hukum itu tidak dokter umum menembo-nembo sebanyak 18 orang. 18 orang itu nanti ngabisin waktu banyak Pak. Oh. Jadi mungkin bisa sebentar, saya kembali ke judul halaman 27 dan 30. Gawat darurat. Nah, karena tindakannya tindakan medik gawat darurat ya. Iya. Pertanyaannya adalah siapakah biasanya yang melaksanakan tindakan medik ketika ada kejadian gawat darurat? Ya. Di IGD itu tindakan medik lebih banyak didelegasi ke perawat. Karena keterbatasan di perawat itu sebetulnya cukup luas. Misalnya melakukan pemasangan infus sekalipun itu di daftar kompetensi perawat itu tidak ada. Meskipun keterampilan ini sering dilakukan berulang-ulang. Oke. Sekarang kalau 18 dokter ini apakah semuanya dokter di apa namanya? Apakah semuanya dokter di gawat darurat? Oh iya Bu, semua dokter umum di IGD semua.
Ini 18 itu. Iya betul. Saran saya dikurangi aja nggak apa-apa Dikurangi sih ya. Pak, karena Oke. kita mengejar waktu ya. Oh baik, baik. Itu misalnya diambil berapa ya? Saran saya sih separuhnya Separuh aja. ya. Oke, baik. 9 saja. Misalnya lalu perawatnya juga tidak usah sampai 62. Baik. Bisa Tapi total bisa 30 apanya sampelnya? 15 saja Pak. 15. Oh, baik. Total Nanti jadi terlalu sampel banyak, semuanya. nanti, Oh, siap. Kalau 62 takutnya terlalu banyak. Oh, Jadi, baik. Jumlah semua 15 ya. (15 sampel ya. Ini 9 saja ya. Oh, baik. Dengan kriteria yang masa tugasnya paling lama. Bisa. Oh, ya. Sebetulnya acak random gitu bisa sih Pak. Oh, random saja. Oh, iya. Yang paling lama, yang baru dan Bisa, seterusnya. Tetapi harapannya mereka pernah mereka pernah melakukan tindakan mendelegasikan. mendelegasi. Oke. Nah, yang penting adalah itu. Jadi bagaimana pengalaman pendelegasiannya kira-kira seperti apa. Lalu, nah ini saya ke kerangka konsep dan kerangka teori. Tapi ini kayaknya lebih tepat kalau ini Pak, ini lebih tepat kalau disebut sebagai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Oh, baik. Oke. Nah, kerangka teori dan kerangka konsep itu ada di sini. Kerangka konsep dan kerangka teori. Oke, saya coba buka dulu. Yap. Kerangka konsep dan kerangka teori. Kerangka pemikiran judulnya, maaf. Kerangka pemikiran. Oke, nanti kita betulin yang di sana. Kerangka konsep itu isinya sebetulnya biasanya dibuat dalam bentuk mulai dari landasan filosofinya. Filsafat hukum itu landasan filosofisnya, teori hukum, nilai yang melandasi prinsip hukum dan regulasinya seperti apa. Filsafat filosofinya saya kira adalah bahwa hak kesehatan itu adalah hak asasi manusia. Karena hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kesehatan itu tercantum di dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar. Ada pasal berapa ya? Pasal 28H atau apa gitu ya, nanti silakan untuk dicek ya Pak ya. Oke, baik, bisa. Teori hukumnya. Oke, saya kesini dulu. Teori hukumnya. Teori pemberian kuasa. Coba cari teori tentang pemberian kuasa ya Pak ya. Sambil nanti kalau saya melihat jurnal yang bicara tentang pemberian kuasa, nanti saya kirimkan ke Bapak. Tapi softfile. Oh iya. Itu kuasa. Terus nilai yang melandasi. Bagaimana Pak? Itu teori pemberian kuasa itu mencakup secara umum, Bu? Iya, teori umum saja nggak umum apa-apa. Ya? Oh ya. Terus nilai yang melandasi adalah ya sebetulnya adalah hak asasi manusia, hak atas kesehatan. Lalu
maksudnya hak asasi manusia, bahwa setiap orang itu punya hak asasi, termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Ya, itu oke. Hak atas pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia. Terus apa lagi ya? Mungkin hak atas itu lagi, Pak. Hak atas layanan kesehatan itu saja. Prinsip hukum Itu sih. itu prinsip hukumnya apa ya? Prinsip hukum. Prinsip hukum. Saya belum menemukan, Pak. Oh, Hukumnya saya belum menemukan. Nanti. Oke, nanti sambil jalan, kalau Bapak menemukan apa boleh diisikan di situ ya. iya. Nah, terus yang kerangka teori itu yang sudah Bapak gambarkan itu maksudnya sebagai kerangka teori ya. Nah, ini lebih kepada kerangka teori. Jadi tadi judulnya adalah kerangka pemikiran, dari yang ini adalah kerangka teori. Saya beri catatan, lihat Jelas ya. ya Pak, Iya, terus lebih. lagi ya. Oh, tapi sudah lebih jelas ini Bu ya, hak atas. Ya, oke. Itu Hak atas dulu. layanan kesehatan ya, ini bisa dari buku-buku umum yang bicara tentang hak kesehatan ya. Terus perjanjian terapeutik. Terus karena dasar perjanjian terapeutik itu kan kemudian bicara tentang tindakan medisnya seperti apa. Terus kewenangan dokter dan juga apa yang menjadi kewenangan dokter, apa yang menjadi kewenangan perawat. Terus bicara tentang soal pendelegasian wewenang. Jadi bagaimanakah wewenang itu didelegasikan? Kalau agak sulit mencari referensi tentang delegasi wewenang, mungkin bisa masuk perjanjian pemberian kuasa terlebih dahulu, Pak. Jadi ini itu dulu ya sebetulnya, yang sebetulnya ada unsur pemberian kuasa juga di situ. Lalu ya macam-macam ini, saya melihat ini lebih baik nanti ada di hasil. beberapa bagian, beberapa alinea mungkin bisa masuk di bagian tindakan pusaka tadi ya. Oh ya. Oke. Tapi kalau yang seperti pendudukan hukum dalam tindakan medis dan seterusnya, beberapa mungkin bisa masuk di tadi soal kewenangan analisis. Secara dasar untuk pelimpahan. Apa mungkin juga untuk pelimpahan. Tapi jadi bentuk pelimpahan kewenangan ya, saya kira ya, Pelimpahan kewenangan medik. Oke. Ini bisa masuk di, saya beri catatan,
Iya, saya sebut pendelegasian wewenang. Tapi tolong tambahkan tentang perjanjian pemberian kuasa ya Pak. Jadi karena secara hukum itu ada pemberian kuasa, tapi juga nanti ada pelimpahan karena apa istilahnya ya?